Sidang perkara pidana nomor 27 dari 2013 dari Kepulauan atas nama terdakwa dari Sultan AS Singa di Tanah Nusa dan sehat Pak ya. Sidangnya di acara sidang yang baru hari ini dengan tuntutan dari penasihat hukum dan siapa tuntutan Pak? Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun untuk pengadilan surat tuntutan nomor perkara PDN 78/PKHC/12/2013 atas nama terdakwa Dani Suparan AS Singa, yang mana terhadap terdakwa dilakukan pasal 48 ayat 1 junto pasal 26 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2004, pasal 49 ayat 1 junto pasal 26 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2004 tentang pembunuhan, atau 2 pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H junto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau 3 primer pasal 99 ayat 1 junto pasal 119 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Analisa fakta yang terdapat dalam pemeriksaan disusun secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana termaktub dalam surat tuntutan ini. Analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, maka tampaklah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa sebagaimana diketahui bahwa terdakwa dihubungkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, primer, atau kedua atau ketiga sebagaimana telah kami bacakan tadi. Oleh karena dakwaan yang telah kami susun berbentuk alternatif, maka kami penuntut umum dalam perkara ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan membuktikan dakwaan yang kami pandang paling terbukti, yaitu dakwaan ketiga primer mengenai pasal 98 ayat 1 junto pasal 119 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang yang menunjuk pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindakan tersebut. 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan. 3. Yang mengakibatkan dilakukannya bau tubuh udara ambien, bau tubuh air, bau tubuh air laut atau tidak bau tubuh saat lingkungan hidup. 1. Unsur setiap orang yang menunjuk pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dilakukan untuk hukum dan dapat ditindak perbuatannya secara pidana. Dalam akte perubahan anggaran dasar PKD dan industri dan akte perubahan secara PKD dan nomor 16 tanggal 30 Juli 2012 menunjukkan bahwa bersama adalah direktur PKD dan industri yang dalam kesehariannya sejak tanggal 8 Oktober 2012 terdapat di atas sebagai general manager atau pimpinan Ketua Kompleks, termasuk di dalamnya KPAD Sabatan Nilai Kecil. Terdakwa dengan jabatan itu berdasarkan memorandum PKD tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani regional direktur PKD Tekan Tiong. Selaku general manager atau pimpinan Ketua Kompleks, terdakwa bertanggung jawab atas segala kegiatan perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan kebun untuk mencapai hasil produksi optimal. Bahwa berdasarkan akte dan memorandum PKD tanggal 8 Oktober 2012 tersebut dikaitkan dengan pasal 118 ayat 1 BLH, maka dikatakan bahwa orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Atau dengan kata lain adalah terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini karena bergunaan sebagai direktur dan sehari-hari mengaku sebagai general manager atau pimpinan orang kebun di kompleks yang mempunyai kapasitas memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Dengan demikian, untuk setiap orang menunjuk pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut secara sadar menurut hukum. 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sengaja sebagai kebijakan kepastian datangnya akibat itu atau sengaja sebagai kebijakan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Bahwa terdapat secara faktual sebagai pemimpin kegiatan yang mengetahui dengan membayangkan dan mengisafi kemungkinan suatu akibat dari kebakaran pada area KPAD dan Sabatan Kecil yang termasuk di dalam batas kegiatan dokumen amdal kegiatan yang harus dikelola lingkungannya, dan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dilakukan, dan terdakwa tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang tersebut. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan diyakinkan menurut hukum. Yang unsur yang mengakibatkan dilakukannya batu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang telah terpenuhnya salah satu unsur maka sudah cukup bukti menerangkan unsur ini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti tidak dapat fakta sebagai berikut. Menurut keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan, Profesor Dr. Insinyur Bambang Hidayat Sahatyo, berdasarkan fakta lapangan yang
Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan saat kebakaran berlangsung telah melewati batas aman terjadi pencemaran sehingga menyebabkan data BP nomor 41 tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran udara beserta lampirannya yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di masyarakat dan sekitarnya. Selain itu, gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak. Untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 hektar melalui pemberian pokos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang, maka dibutuhkan biaya sebesar 15 miliar 794 juta 238.630 rupiah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Kesimpulan, berdasarkan laporan yang seperti disebut di atas, semua unsur yang membentuk pasal 98 ayat 1 juga pasal 119 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didakwakan sudah terdapat telah terpenuhi seluruhnya. Oleh karenanya, terhadap dakwaan kami tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena secara akumulasi telah menimbulkan dampak yang merugikan terhadap masyarakat baik dalam lingkup Kabupaten Pelawar dan Provinsi Riau maupun lingkup nasional dan internasional dengan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari, terganggunya transportasi, terganggunya kesehatan sampai dengan dampak terhadap hubungan antar negara dan yang paling penting adalah dampak kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan tersebut. Sehingga sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana sendiri terdapat penanganan, kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu kami memberatkan perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan meringankan terdakwa beri sikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalan persidangan agar pengurusan hukum terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelawar yang mengesahkan dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa dari sempalan R. Sigap bersalah melakukan tindak pidana yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dari sempalan R. Sigap selama 5 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera masuk ke tahanan rutan. 3. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 fotokopi yang dilegalisir berupa sertifikat server salinan akta nomor 82 tanggal 31 Agustus 2013 perihal pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh kantor notaris Franciscus Jura DSH sampai dengan nomor urut 30 satu buah plan perbuatan edisi berwarna cat merah dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT AD Plantation and Industry. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 8 Juli 2014 dari 8 Tanggapannya soal tuntutan yang disampaikan sama jaksa penuntut umum tadi? Biasa aja sih. Sebenarnya tuntutannya nggak gimana-gimana ya, mau nggak mau mereka harus tuntut kok. Nggak mungkin kan mereka tuntut bebas juga. Iya. Pasti dimarahin. Jadi ya paksa dituntut, ya pakai dakwaan ketiga primer sesuai prediksi kita sih, karena itu yang paling gampang buat mereka. Pasal ketiga primer, dakwaan ketiga primer atau yang subsidiar itu prediksi kita memang di situ. Oh, berarti tuntutan dari jaksa penuntut umum ini sesuai dengan prediksi dari tim penasihat hukum? Iya, karena kalau kita ikutin proses persidangan gampang ketebaknya gitu. Kalau kita diduga buka lahan dengan cara bakar, nggak ada yang ngomong. Sebenarnya ada juga yang ngomong bahwa kita bakar lahannya, nggak ada. Gitu. Jadi ya kalau memang terpaksa dituntut, ya silakan aja. Nanti saya juga terpaksa bela.